Assalamualaikum. Kami lanjutkan dengan sumber yang berbeda, yaitu dari website repository.ut.ac.id, di mana filenya ini tentang sistem hukum Indonesia, yang filenya bernama file PKNI 4207 M1 PDF. Pengertian hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum Indonesia itu yaitu adalah hukum positif Indonesia, hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Pengertiannya kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya mempunyai makna yang dalam, sehingga perlu mencermatinya kata per kata. Yang dimaksud dengan istilah berlaku mengandung makna sebagai yang memberi akibat hukum pada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hukum positif disebut juga dengan ius constitutum, sedangkan lawannya adalah ius constituendum, yaitu hukum yang belum berlaku, yang masih ada dalam cita-cita hukum bangsa Indonesia. Selanjutnya kita perlu mengetahui di manakah hukum Indonesia diberlakukan dan ditujukan kepada siapa saja. Marilah kita simak uraian di bawah ini. Sebagai hukum positif, diberlakukannya hukum Indonesia tentu saja harus dibatasi pada wilayah hukum tertentu, yang pembatasannya dapat diperinci sebagai berikut: wilayah teritorial Indonesia, batas pantai atau perairan negara Indonesia. Yang kedua, di atas kapal berbendera yang berbendera Indonesia tanpa membicarakan siapa pemilik kapalnya sesuai dengan asas hukum internasional. Yang ketiga, di tempat bekerja dan tempat tinggal perwakilan Indonesia di luar negeri. Sedangkan kepada siapa hukum Indonesia ditujukan, pada asasnya menunjuk kepada subjek dan objek hukum. Adapun yang merupakan subjek hukum Indonesia bisa merupakan naturlik person atau manusia, bisa juga recht person atau badan hukum. Dari pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa yang menjadi subjek hukum Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia, serta badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Adapun objek hukum Indonesia adalah setiap benda yang berada di wilayah Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan benda yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Benda bergerak adalah setiap benda yang karena sifatnya dapat dipindahkan tempatnya, misalnya mobil, TV, meja, dan sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak atau benda tetap adalah benda yang karena sifatnya tidak bisa dipindahkan dari tempatnya, misalnya tanah, rumah, jembatan, dan sebagainya. Benda berwujud, benda yang digolongkan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat ditangkap oleh panca indera. Benda tidak berwujud, setiap benda yang tidak ditangkap oleh panca indera, misalnya hak cipta, hak atas tagihan, hak paten, dan sebagainya. Mohtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa apa yang menjadi fungsi atau tujuan hukum Indonesia sebenarnya sudah terkandung
pada batasan pengertian hukum itu sendiri. Dengan berpedoman pada batasan hukum tersebut, dapat dikemukakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keteraturan, sedangkan tujuan dari hukum tersebut adalah untuk mencapai keadilan. Mokhtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu. Dengan hukum bermuara pada keadilan, maka tidak ada lagi tempat bagi kesewenang-wenangan sebagai bentuk negatif dari penyalahgunaan kekuasaan, karena kesewenang-wenangan bertentangan dengan keadilan. Juga tidak ada anarki sebagai akibat dari kekuasaan yang tidak diatur oleh hukum. Perlu dipahami bahwa hukum Indonesia itu merupakan suatu sistem. Jadi bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, melainkan makna keberadaan dari suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum yang lain. Dan juga perlu dipahami, hukum Indonesia merupakan suatu tatanan, di mana merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur yang saling berkaitan erat untuk mencapai tujuan. Diibaratkan oleh Sudikno Mertokusumo, sistem hukum Indonesia merupakan suatu gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong menjadi bagian kecil-kecil untuk kemudian dihubungkan lagi sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian saling kait-mengait dengan bagian lainnya, dan tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan. Alasan lain yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo, sistem hukum itu dapat disebut demikian karena ia bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan belaka, kaitan yang mempersatukannya sehingga tercipta pola kesatuan yang demikian adalah masalah keabsahan. Peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama seperti peraturan hukum, jurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber yang demikian itu dengan sendirinya melibatkan kelembagaan seperti pengadilan dan pembuat undang-undang. Fuller dalam Sajipto Raharjo 1986 mengemukakan suatu pendapat bahwa ada 8 asas principles of legality untuk menentukan suatu sistem hukum, yaitu yang pertama, suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, di mana ini bukan sekedar keputusan yang bersifat ad hoc. Yang kedua, peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. Yang ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut sehingga merusak integritas pengaturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. Yang keempat, peraturan disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti. Yang kelima, sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Yang keenam, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Yang ketujuh,
kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan itu ditiadakan karena dapat menyebabkan orang akan kehilangan orientasi. Yang kedelapan, asas kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Selanjutnya, kalau kita mencuplik pendapat Friedman dalam Sajipto Raharjo 1996 mengemukakan bahwa dalam suatu sistem hukum setidaknya mencakup subsistem atau unsur-unsur sebagai berikut: 1. Substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum. Bahkan dalam subsistem masih dimungkinkan terdapat sub-sub unsur. Dalam sistem hukum Indonesia, unsur-unsur tersebut di atas saling berkaitan, berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Kalau sampai terjadi konflik di antara unsur-unsur sistem, misalnya konflik antara dua peraturan perundangan atau antara kebiasaan dengan undang-undang atau antara undang-undang dengan putusan pengadilan, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu. Cara mengatasinya adalah dengan menyediakan sarana yang bersifat ajeb dan konsisten berupa asas-asas hukum, sehingga kalau terjadi konflik antar dua peraturan perundangan maka akan berlaku secara konsisten asas-asas lex specialis derogat legi generali, lex posteriori derogat legi priori, atau lex superior derogat legi inferiori. Sistem hukum di Indonesia selain yang terbuka, juga dapat ditengarai dan dimungkinkannya hakim melakukan penafsiran yang berbeda terhadap suatu peraturan perundangan. Kemudian saya sampaikan kegiatan belajar 2, mazhab-mazhab atau aliran dalam hukum. Mazhab-mazhab hukum di Indonesia, yang pertama aliran legisme yang sedikit berpengaruh di Indonesia. Aliran legisme memberi corak pada sistem hukum kontinental yang menganggap undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum. Diasumsikan bahwa hukum identik dengan undang-undang, sehingga tidak ada hukum yang lain di luar itu. Sebagai konsekuensi dari aliran ini, hakim bersifat pasif dan hanya berkewajiban untuk menerapkan undang-undang saja. Aliran Vrijrechtslehre berpendapat undang-undang tidak cukup mampu mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga hakim diberi kebebasan untuk menciptakan hukum sendiri sesuai dengan keyakinannya atau judge-made law. Aliran yang berada di antara dua aliran ekstrim di atas adalah aliran Rechtsfindig. Aliran ini hakim tetap terikat pada undang-undang, tetapi tidak seketat seperti aliran legisme. Hakim bertugas untuk menemukan hukum dan diberi kebebasan untuk menyelaraskan undang-undang dengan perkembangan zaman.
Pada aliran ini jurisprudensi mempunyai kedudukan yang penting sebagai sumber hukum formil setelah undang-undang. Karakteristik hukum di Indonesia. Hal yang spesifik dari hukum Indonesia yang membedakan dari hukum negara lain adalah tekad untuk tidak melanjutkan hukum warisan pemerintah kolonial yang pernah menjajahnya. Tekad ini direalisasikan dengan melakukan perubahan fundamental pada hukum warisan kolonial. Perubahan yang sudah dilakukan meliputi yang pertama, melakukan unifikasi terhadap kitab undang-undang hukum pidana. Kedua, menghapus sistem pembagian golongan. Yang ketiga, memberlakukan satu sistem peradilan umum di seluruh Indonesia dengan menghapuskan perbedaan sistem peradilan yang sempat ada pada masa pemerintahan kolonial. Ciri khas yang lain dari hukum Indonesia diberlakukannya keanekaragaman atau pluralistis hukum perdata, berlakunya hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis, membentuk hukum nasional yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan tetap mewadahi keanekaragaman hukum adat. Dalam hukum positif Indonesia berlaku bermacam-macam hukum perdata, yaitu hukum perdata Eropa atau KUHP perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Pluralisme hukum perdata ini disebabkan karena berdasarkan pasal 163 IS, penduduk Hindia Belanda digolongkan menjadi golongan Eropa, Bumi Putra, dan Timur Asing, dan berdasar pasal 131 IS kepada masing-masing golongan diberlakukan hukum perdata yang berbeda. Untuk mengatasi kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka, berdasar pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, ketentuan tersebut di atas masih diberlakukan. Tetapi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58 dan Impres Kabinet Nomor 31 Tahun 1966 mengenal pembagian penduduk menjadi warga negara Indonesia dan warga negara asing dan menghapuskan penggolongan penduduk. Sehingga meskipun hukum perdata dalam hukum positif Indonesia masih bersifat pluralistis, tetapi tidak lagi ditujukan pada golongan penduduk tertentu, melainkan ditujukan kepada warga negara Indonesia secara umum. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai sistem hukum Indonesia, di mana sumber yang kami dapatkan ini berasal dari website repository.ut.ac.id dengan nama file PKNI 4207 M1 PDF. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.